siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang kuantitas penduduk. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya adalah Rika Stuti, kelas 11 M3 SMA Negeri 1 Sekadau. Apa sih kuantitas penduduk itu? Jadi, kuantitas penduduk adalah banyak sedikitnya jumlah penduduk suatu negara secara real yang dipengaruhi oleh angka kelahiran dan angka kematian. Jadi, jika semakin tinggi angka kelahiran dan semakin rendah angka kematian, maka kuantitas penduduk suatu negara akan sangat baik. A. Sumber data pendudukan. Untuk mengetahui bagaimana keadaan penduduk berkaitan dengan kuantitas penduduk di suatu negara, diperlukan data yang lengkap dengan melakukan 3 hal, yaitu A. Sensus penduduk atau cacah jiwa, yaitu pencatatan penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, biasa dilakukan 10 tahun sekali atau setiap 1 dekade. Yang kedua, survei penduduk, yaitu pencatatan penduduk yang terbatas dan mengenai hal tertentu. Yang ketiga, registrasi penduduk, yaitu pencatatan penduduk terus-menerus di kelurahan, misalnya pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, dan kejadian penting yang merubah status sipil seorang sejak lahir sampai mati. Berikut adalah contoh-contoh sensus penduduk. Ya, ini sensus penduduk. Sekarang dapat dilakukan sensus penduduk online karena sekarang sudah banyak orang yang memiliki gadget, sehingga akan lebih simpel jika melakukan pendataan online. Kemudian ada juga survei penduduk. Survei penduduk adalah pencatat sipil akan datang ke rumah warga-warga di suatu daerah tertentu untuk mencatat setiap anggota keluarga di dalam rumah. Yang ketiga, registrasi penduduk. Jadi registrasi penduduk adalah setiap ada yang meninggal ataupun lahir, maka akan harus mendatakan dirinya ke kelurahan, baik melalui keluarga dan sebagainya. Kemudian pengelolaan data kependudukan. Pengelolaan data kependudukan dilakukan oleh Badan Pusat Statis, yaitu yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengolah data kependudukan. Jadi ini bertujuan untuk pemantauan pertimbangan perencanaan pembangunan negara. Dan ini juga melihat 2 hal, yaitu kuantitas dan kualitas penduduk. Kuantitas penduduk berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sedangkan kualitas penduduk berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Kemudian ini adalah tabel urutan negara jumlah penduduk suatu negara. Menurut BPN, Indonesia berada pada urutan keempat. Yang pertama adalah Cina, kedua India, ketiga Amerika Serikat, dan keempat Indonesia, dan seterusnya seperti pada tabel. Kemudian analisis data pendudukan. Di negara berkembang seperti Indonesia, bentuk data yang ditampilkan setelah analisis sumber data kependudukan bermacam-macam. BPS atau Badan Pusat Statistik selaku badan resmi dari pemerintah mengeluarkan berbagai data yang bisa dilihat di website resmi mereka. Setelah dilakukan analisis data dan pengelompokan data, contohnya berdasarkan umur dan wilayah atau pekerjaan dan wilayah dan sebagainya, data kemudian akan diumumkan kepada masyarakat dan publik untuk disajikan menjadi pedoman dan sumber data yang bisa digunakan lebih lanjut, dan tentunya cara seperti ini tidak berlaku di negara maju. Dan analisis data tersebut disajikan dalam komposisi penduduk sebagai berikut. Pertama, komposisi penduduk. Yang pertama adalah piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda terjadi karena jumlah penduduk muda lebih banyak daripada penduduk tua, dikarenakan angka kelahiran sangat tinggi dan kematian sangat rendah. Yang kedua, piramida penduduk stasioner, yaitu piramida yang memiliki jumlah umur muda dan umur tua seimbang, yaitu jumlah kematian dan kelahirannya seimbang. Dan yang ketiga adalah piramida penduduk tua, yaitu jumlah kelahirannya rendah dan jumlah kematiannya juga rendah, sehingga lebih banyak penduduk yang berumur tua daripada muda. Dan dapat dilihat bentuk
setiap piramida pada tabel berikut. Kemudian, komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Pertama, berdasarkan jenjang pendidikan. Bisa dilihat pada tabel seperti tidak bersekolah, belum tamat sekolah sampai dengan diplomat 4, S1, S2, dan S3 pada kota dan desa memiliki persentase sebagai berikut. Kemudian, berdasarkan status perkawinan. Jika berdasarkan status perkawinan, dia akan memiliki contoh seperti pada gambar berikut, yaitu laki-laki lebih banyak jumlahnya daripada wanita dan seterusnya. Kemudian, komposisi kependudukan berdasarkan kriteria ekonomi. Yang pertama, berdasarkan jenis mata pencarian. Seperti pada suatu daerah, terdapat pekerjaan seperti petani, PNS, dan sebagainya seperti sebelum bekerja. Kemudian dijumlahkan jumlah laki-laki dan perempuannya dan mendapatkan total jumlah seperti pada tabel berikut. Kemudian komposisi penduduk berdasarkan kriteria geografis. Ini dapat dilihat berdasarkan area tempat tinggal, yaitu yang dilihat dari garis batas administrasinya seperti garis batas desa, kota, kecamatan, provinsi, ataupun negara. Kemudian yang terakhir adalah kepadatan penduduk. Pertama, kepadatan penduduk kasar, yaitu menunjukkan banyaknya penduduk persatuan wilayah yang memiliki rumus jumlah penduduk dalam kurung jiwa dibagi jumlah wilayah dalam kurung kilometer. Kemudian kepadatan fisiologis, yaitu menunjukkan jumlah penduduk setiap kilometer persegi lahan pertanian. Memiliki rumus jumlah penduduk dalam kurung jiwa dibagi luas lahan pertanian dalam kurung kilometer. Dan yang terakhir adalah kepadatan penduduk agraris, yaitu jumlah penduduk yang bermata pencarian petani tiap-tiap kilometer persegi lahan pertanian. Dan memiliki rumus jumlah penduduk petani dalam kurung jiwa dibagi luas lahan pertanian dalam kurung kilometer. Sekian, terima kasih.